إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya, taufiknya serta naungannya kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan yang sangat banyak. Di zaman sekarang banyak orang mengeluh dengan fitnah yang begitu luar biasa, permasalahan di mana-mana, namun tetapi banyak orang yang justru menjauhi tempat ini, masjid yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan pernah berdoa di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nisbatkan masjid, sandarkan masjid kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Subhanallah, merupakan tanda tempat yang mulia, maka Allah juga jamin para penghuninya. Di kondisi yang sekarang ini banyak orang yang kemudian menghadapi masalah tapi berpikir tentang masalah, tidak berpikir tentang solusi. Banyak orang yang menceritakan permasalahannya, masalahnya diceritakan terus-menerus tapi tidak pernah berpikir bagaimana mencari solusi yang baik. Banyak orang ketika menghadapi masalah mereka berusaha mencari kambing hitamnya. Mereka berusaha untuk mencari siapa yang bisa disalahkan, tapi tidak berpikir bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut. Kita kasih contoh yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bicara tentang pemimpin, terus-menerus berbicara tentang permasalahan, tapi tidak pernah kemudian kita mendoakan kebaikan di dalam permasalahan tersebut. Sedangkan subhanallah, ulama al-hafidh Abu Ishaq as-Sabai dia mengatakan, man sabba qaumun amirahum illa hurimu khairah. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya ketika tidaklah suatu kaum mencela pemimpinnya kecuali Allah akan halangi mereka dari kebaikan pemimpinnya. Kenapa? Karena kita lihatnya masalah. Coba kalau ketika kita lihat dari segi solusinya, berharap mendoakan kebaikan, mudah-mudahan dapat hidayah dan lain sebagainya, maka kondisinya berbeda. Dan bahkan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz mengatakan di dalam fatwanya, min nushid du'a ilahu bit taufiq wal hidayah was salahin niyah wal amal was salahi al bitanah. Syekh bin Baz mengatakan termasuk nasihat-nasihat adalah mendoakan seorang pemimpin, para pemimpin agar diberikan petunjuk, taufik kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah, niat dan amal yang benar, serta diberikan teman yang baik. Kenapa?
Syekh bin Baz mengatakan teman yang baik, subhanallah, seseorang bisa dinilai dari siapa dia berteman. Karena dikatakan apa? La tas'al anir mar'i wasal an qarini. Engkau jangan pernah bertanya tentang seseorang sama orangnya. Karena kalau kita tanya sama orangnya langsung, dia akan mengatakan apa? Saya baik, saya gini, saya gitu. Gak akan pernah seseorang menjelekkan dirinya sendiri dengan mudah. Tapi apa? Tanya siapa, kepada siapa dia berteman. Maka kalau seandainya seseorang mendoakan seseorang pemimpin, didoakan baik dan bahkan berteman dengan orang baik, mendekat dengan orang baik, maka kemudian kondisinya akan baik serta semua akan mendapatkan kebaikan yang besar. Coba kita lihat bagaimana Islam melihat permasalahan dari segi solusi. Tidak melihat masalah, tapi bicarain masalahnya, nggak pernah memberikan solusi. Maka kemudian hubungannya dengan pembahasan kita kali ini adalah Syekh Al-Imam Ad-Dahabi, dia menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, syiraru a'immatikum alladhina tabghudunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah afala nunabiduhum? Qala la ma aqamu fihimus salah. Dikatakan Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah menjelaskan tentang seburuk-buruk pemimpin. Kata Rasulullah SAW, ya, syiraru a'immatikum, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah apa? Tabghudunahum wa yubghidunakum. Kalian benci dia dan dia benci kita. Kebayang nggak? Rakyatnya benci pemimpin, pemimpinnya benci rakyatnya. Hah? Bagaimana kalau kemudian pemimpin dihujat terus? Benci gak kira-kira sama rakyat? Pasti benci. Kemudian kata Rasulullah lagi, tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kita. Kita tiap hari kerjaannya apa? Kadang-kadang tanpa terasa, saking jengkelnya, kemudian tanpa terasa muncul emosi. Dasar gini dan sebagainya. Keluar tuh kata-kata sumpah serapah. Pemimpinnya juga sama, dapat kayak gitu terus nyumpahin rakyatnya juga. Kemudian ketika kondisi seperti ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Wahai Rasulullah, apakah kemudian kita menyingkirkan nih pemimpin model kayak gini? Kata Rasulullah, enggak, jangan. Kenapa? Selama pemimpin itu mendirikan sholat di antara kalian. Masalah kemudian sholatnya kayaknya belum tentu benar. Apakah kita bisa menilai ibadah seseorang? Yang tahu baik atau tidaknya adalah bagaimana niat dirinya sama Allah. Manusia tidak pernah bisa menilai niat seseorang dalam beribadah. Maka kadang-kadang kita jadi hakim dadakan, tanpa terasa apa? Menghakimi seseorang tanpa dasar. Makanya kata Rasulullah apa? Selama mereka sholat. Kebayang nggak dasarannya? Selama sholat, nggak bahas yang lain. Jelas di sini. Nah, lalu bagaimana cara kita mensikapi masalah ini? Perhatikan baik-baik. Tadi kita sudah bahas bahwa sesungguhnya jangan pernah mudah mencela, tapi berusahalah celaan tersebut rubah jadi doa. Karena ribuan celaan yang kita lakukan tidak akan pernah merubah seseorang. Namun doa yang kita panjatkan dengan banyak orang yang mendoakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk. Karena apa? Karena yang dipimpin berharap kebaikan dengan mendoakan kebaikan. Subhanallah, lihat hikmahnya. Kemudian juga dari segi pemimpinnya, kita nggak bicara pemimpin besar. Coba berapa banyak dari pemimpin kecil, ya, yang kadang-kadang apa? Yang dipimpin nggak senang sama yang
mimpin. Yang mimpin juga nggak senang sama yang dipimpin. Orang tua ngelihat anaknya kadang-kadang apa? Kadang-kadang kenapa anak saya kok gini? Anaknya ngelihat orang tuanya juga nggak ngasih contoh. Ini contoh sekup yang kadang-kadang kita lupain nih. Berapa banyak kita ngelihat ke orang tapi kita ngelupain diri sendiri. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, hadis ini disahihkan oleh Albani, dikatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sistemnya apa? Sayangi orang-orang yang ada di bumi sesama manusia, maka yang di langit akan menyayangi kita. Artinya apa? Ketika menyayangi sesama manusia, maka Allah akan menyayangi diri kita. Ini supaya tidak menimbulkan kebencian, tapi kita melihat untuk menyayangi seseorang dengan cara apa? Ketika mereka berbuat zalim, kita cegah kezalimannya serta mendoakan untuk mendapatkan hidayah. Karena nggak mungkin kalau kemudian kita sayang sama anak kita, kemudian tiap hari disumpahin terus. Ada orang tua yang kayak gitu. Ketika anaknya berbuat salah, maka orang tuanya berusaha untuk apa? Mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan anak saya dapat hidayah. Ada nggak orang tua yang tiap hari kemudian ngelaknat anaknya terus? Ada? Nggak. Karena sayangnya mereka, nggak mungkin seseorang melaknat yang disayangi. Sama. Kalau kita kemudian sayang dengan kondisi diri kita dan sekitar kita, doakan orang yang kemudian memimpin diri kita. Kalau kita sayang, maka sistemnya apa? Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi diri kita. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Dahabi menukilkan ayat surat Hud ayat 102. Ya, di dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak, ya, akan memberikan tangguhan kepada orang yang zalim. Kadang-kadang nih, kezaliman nggak langsung dibales. Kita sering nggak membicarakan seseorang mengatakan itu zalimnya luar biasa. Kayaknya hidupnya kok mulus-mulus terus, kenapa? Kapan dibalesnya? Ada orang yang begitu? Saking jengkelnya kadang-kadang tuh muncul kata-kata. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala terkadang menangguhkan orang yang zalim. Akan tetapi, ya, perlu diperhatikan. Hatta ihda akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali Allah balas, gak bakal Allah biarkan berhenti. Kebayang? Artinya apa? Terus menerus. Sekali Allah balas, Allah habisin untuk orang zalim. Kenapa ditangguhkan? Terkadang Allah berharap seseorang yang berbuat zalim untuk mendapatkan hidayah. Mana yang lebih baik? Seseorang dibalas namun mereka jauh dari hidayah, atau mereka ditangguhkan namun ternyata di akhirnya mereka mendapatkan hidayah? Mana yang lebih baik? Lebih baik adalah hidayah, petunjuk. Maka kadang-kadang saking jengkelnya kita sama orang, kita lebih milih dia tersiksa. Kalau seandainya kita jengkel, kita rubah jengkel kita itu dengan doa, dia dapat hidayah, berapa banyak pahala yang kita tuai dari kebaikan yang dia lakukan karena doa kita. Coba kebayang nggak? Yang satu ketika dibalas selesai sudah, kita nggak dapat apa-apa, hanya kadang perasaan puas dia hancur. Apakah kemudian menyelesaikan masalah? Nggak sama sekali. Akan tetapi ketika kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, maka subhanallah, setiap yang dilakukannya dari kebaikan kita dapat balasannya, dan kita dapat pahala di akhirat tanpa terasa, di dunia dan di akhirat. Karena hidayah seseorang lewat diri kita. Kata Rasulullah apa? La yahdiyallahu bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya seseorang mendapatkan hidayah dari dirimu, lebih baik daripada onta merah, harta yang paling berharga sekalipun.
Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang zalim, maka sesungguhnya siksanya sangat pedih lagi keras. Ya. Artinya apa? Kalau kemudian Allah sudah menyiksanya, maka Allah nggak akan pernah meloloskannya sama sekali. Subhanallah. Nah, bicara masalah orang zalim, kezaliman yang terbesar adalah ketika mereka melakukan kesyirikan, ketika mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Coba perhatikan ini sistemnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika nih orang-orang melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai berbuat zalim. Kenapa? Ngelupain Allah. Mulai jauh. Mulai berbuat kemaksiatan. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini sistemnya. Kemudian kami bukakan kepada mereka apa? Pintu kenikmatan dari berbagai penjuru. Semuanya dikasih. Bahkan sampai orang zalim ini nggak terasa mengatakan Allah cinta sama saya. Kenapa? Saya minta Allah kasih. Saya minta ini Allah kasih. Sampai-sampai orang-orang yang kemudian mereka merasa di jalan yang benar mengatakan enak tetangga saya. Mereka bermaksiat jauh dari Allah tapi hidupnya enak. Kadang-kadang membuat kita jadi tertipu. Ya apa enggak? Maka kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka bahagia, orang-orang yang zalim tadi ini bahagia dengan pemberian Allah. Padahal Allah menandakan kebenciannya sama orang ini, sampai-sampai orang ini nggak boleh berdoa lama-lama supaya mereka dikasih tambah jauh, dikasih tambah jauh. Ini namanya nikmat palsu. Nikmat palsu. Kemudian sampai Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka bahagia terhadap apa yang diberikannya, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Ini dia. Kami siksa mendadak mereka. Kami siksa habis-habisan mendadak. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dalam posisi seperti ini, mereka ditutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kenapa? Allah nggak biarin mereka dapat hidayah. Kenikmatannya membuat mereka tambah jauh. Ini kalau nama lainnya disebut dengan apa? Istidraj. Ini balasan orang zalim. Apakah kemudian bahagia mereka? Apakah kemudian kita punya kesempatan untuk iri sama orang hidup seperti ini? Dengan akhir hidupnya Allah hancurin habis. Faidahum mublisun. Sampai-sampai mereka terdiam dalam posisi putus asa. Kenapa? Nggak bisa balik. Sudah nggak bisa memperbaiki diri lagi. Terlambat. Kebayang? Inilah balasan kalau Allah benci sama orang-orang zalim tersebut. Nasibnya seperti ini. Nah, kedzaliman ini terjadi karena apa? Maka jangan pernah sepelekan dosa. Hati-hati. Sampai dosa itu membuat seseorang berubah bisa sampai 180 derajat. Berawal dari dosa-dosa kecil yang dianggap sepele. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Perhatikan, di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan secara detail posisi ini supaya kita paham. Jangan pernah sepelekan. Kedzaliman berawal dari sini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati mereka apa? Marad. Ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahin lagi penyakit itu. Kemudian
As-Sa'di mengatakan bayan li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal ma'asi 'alal 'asin wa annahu bisabab dhunubihim as-sabiqah yubtalihim bil ma'asi lahiqah al-mujibah li uqubatiha. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Sa'di mengatakan penjelasan hikmah kenapa Allah mentakdirkan bagi orang-orang yang bermaksiat kemaksiatan. Karena sabab atau penyebab dosa-dosa mereka yang lalu menjadikan Allah menghukum mereka dengan kemaksiatan yang setelahnya dan harus terjadi. Bayangin, maksiat setelahnya terjadi karena dosa yang lalu, menjadikan hukuman bagi mereka. Kemudian As-Sa'di menukilkan surat Al-An'am ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Saking luar biasanya hukuman Allah, sampai-sampai Allah memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka dari petunjuk sebagaimana mereka belum beriman pertama kali. Artinya apa? Kayak orang nggak kenal agama sama sekali. Maksiat yang Allah takdirkan mereka saking luar biasa besarnya sampai mereka kayak orang nggak takut. Melakukannya kayak orang nggak berilmu, kayak orang nggak punya iman. Kenapa? Sampai mereka posisi kafir dulu. Orang-orang kafir gimana? Dinasihati mau nggak? Enggak. Ini dia hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian juga dinukilkan falamma zahu azaghallahu qulubahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah palingkan hati mereka. Dengan cara apa? Dengan cara wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang hati mereka ada penyakitnya, maka Allah kemudian tambahi kekafirannya di atas kekafirannya. Mereka ingkar, Allah tambahin keingkarannya. Sebagaimana orang yang berbuat baik, Allah tambahin petunjuknya setelah mereka berbuat baik. Berarti apa? Kemaksiatan melahirkan kemaksiatan, kebaikan melahirkan kebaikan. Mana yang mau kita pilih? Masihkah kita? Berapa banyak di antara kita ketika lagi maksiat nih, ketika Allah hukum kita, sebentar lagi taubat kan habis tuh dosanya. Ini ciri-ciri yang Allah hukum. Ngelihat apa? Sebentar lagi gampang taubat. Kira-kira punya rasa takut gak orang yang ngomong kayak gitu? Gak sama sekali. Kedzaliman berawal dari sini. Kita jadi pemimpin kadang-kadang gak terasa nih, kita melakukan kesalahan, berawal dari sini. Karena kita melihat dosa dengan kacamata yang sepele, maka Allah tambahin lagi kita berbuat dosa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Dahabi menukilkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang masalah kedzaliman. Ya, iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis ini berawal dari kisah ketika Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah SAW, ya, ketika Mu'adz diutus untuk berdakwah kepada Yaman. Innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Berbicara yang pertama, Rasulullah perintahkan untuk berdakwah masalah syahadat, tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaatimu, fa'alimhum. Subhanallah. Jadi dakwahnya itu bertahap. Rasulullah nggak nyuruh Mu'adz bin Jabal ngajarin ke Yaman langsung semua diajarin, enggak, bertahap. Syahadat kalau faham benar luar biasa, mereka menjalankannya, baru kemudian ajarin tentang masalah sholat.
Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Fa'inhum ata'u kalidari, kalau mereka kemudian taat, mentaatimu, ya, habis ngerjain sholat semua paham aturannya, subhanallah. Ini step dalam apa? Pembelajaran hidup di dalam agama, stepnya seperti ini. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ajarin kepada mereka untuk apa? Ngeluarin zakat, sedekah, diambil dari orang kaya dikasih sama orang miskin. Begitu ngomong tentang masalah ini, Rasulullah menutup dengan kata-kata ini. Kata Rasulullah apa? Iyyaka, hati-hati, wa qara'ima amwalihim, harta-harta kesenangan mereka, harta-harta yang mereka muliain. Ya. Kenapa? Nggak boleh maksa ngambilnya. Subhanallah. Zakat kewajiban bukan? Tapi dalam mengambil sesuatu tidak boleh memaksa. Hati-hati, kata Rasulullah. Kenapa? Wattaqi da'watal madlum. Berbicara tentang hati-hati doa orang yang terzalimi. Karena kita nggak boleh maksa dalam agama. Kenapa? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas petunjuk itu. Ya. Kemudian, ya, kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nggak ada penghalang sama sekali antara orang yang terzalimi sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz, bagaimana kalau orang yang kita zalimin ini non muslim? Nah, kan non muslim, Ustaz, orang kafir, tidak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, da'watal madlumi mustajabatun wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya doa orang yang terzalimi terkabul walaupun dia orang yang suka maksiat, tukang maksiat. Kenapa? Karena kemaksiatannya buat dirinya sendiri. Kemaksiatannya dia yang nanggung sendiri, bukan orang lain. Jadi walaupun tukang maksiat gak ada hubungannya. Orang zalim ya tetap. Ketika mereka berdoa, Allah dengar doanya. Tidak melihat siapa yang dizalimi. Ya, maka di sini kita harus tepis jauh-jauh. Walaupun siapapun dia, ketika kita zalimi, dia berdoa, maka doanya mustajab. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan salasun da'watin mustajabatun la syakka fihin. Kata Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya terkabul dan tidak diragukan lagi. Kebayang nggak? Kata Rasulullah, tidak diragukan lagi, pasti. Ya, siapa mereka? Yang pertama Rasulullah mengatakan da'watul madlum, doa orang yang terzalimi pertama kali. Yang kedua baru da'watul musafir, doa orang lagi perjalanan. Dan yang ketiga da'watul walid li waladi, doa orang tua buat anaknya. Berikutnya Al-Imam Mudzahabi menukilkan hadis Rasulullah SAW tentang sejelek-jelek pemimpin, sejahat-jahat. Nah, ini tadi sejelek-jelek pemimpin, sekarang paling jahatnya. Ya, kata Rasulullah SAW, inna syarrir ri'a al-khutama fa iyyaka an takuna minhum. Diriwayatkan di dalam Sahihain Bukhari Muslim, dikatakan sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang otoriter alias semena-mena, ya, yang egois, ya. Jadi apa kata dirinya, tidak menerima saran dan lain sebagainya. Pemimpin yang seperti ini dikatakan sejahat-jahat pemimpin. Hati-hati, hendaklah engkau jauh darinya, jauh dari sifat itu.
Kadang-kadang nggak terasa orang tua kepingin didengar anaknya mengatakan pokoknya kata orang tua benar atau salah harus nurut, benar atau salah. Kira-kira ngarah ke situ nggak nih? Jadi walaupun salah tetap harus nurut, nggak boleh ada bantahan sama sekali. Kadang-kadang ada nggak orang tua yang kemudian mengatakan ini semana? Tanpa terasa. Kenapa? Karena orang tua berharap untuk didengar, tapi nggak mau menerima nasihat, ini bahaya. Tanpa terasa. Maka dikatakan apa? Sejahat-jahat. Kebayang nggak ketalimannya? Maka larangan dalam posisi ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, bagaimana orang yang dalam posisi yang seperti ini, yang jahat seperti ini. Kata Rasulullah SAW, ma min abdin yastar'ihillah ri'ayatan yamutu yauman yamutu wa huwa ghashun li ri'ayatihi illa harramallahu alaihil jannah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba diamanati oleh Allah untuk memimpin. Diamanati untuk apa? Memimpin. Kemudian dalam dia memimpin, dia menipu yang dipimpin, curang, maka Allah haramkan bagi dia surga. Tahu yang dimaksud haramkan bagi dia surga? Allah pastikan pasti dia masuk neraka. Ya, walaupun dikatakan apakah selamanya atau tidak, nah ini dia. Ya. Selama posisi dia seorang muslim, maka kemudian dia keluar dari apa? Al-khulud tadi. Tapi dipastiin pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga seseorang yang menyia-nyiakan amanat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kehancuran. Dikatakan apa? Idza duyiatil amanah, apabila amanat disia-siakan, fantadirus sa'ah, tunggu kehancurannya. Kenapa? Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa menyia-nyiakannya? Ciri-cirinya apa? Kata Rasulullah apa? Idza usnidat amr ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Kalau kepemimpinan dikasih bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tahu nggak yang dimaksud bukan ahlinya? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, perhatikan nih. Berapa banyak orang-orang yang kemudian mencari kepemimpinan. Mereka bangga ketika ditunjuk, sekecil apapun kepemimpinan itu. Padahal Rasulullah melarang seseorang untuk mengajukan dirinya jadi pemimpin. Ya. Maka seseorang tersebut memaksa untuk jadi pemimpin, maka Allah tidak akan pernah menaungi atau membantu orang tersebut. Dan ketika seseorang bukan ahlinya memaksakan diri untuk jadi pemimpin, apa yang terjadi? Ada sebuah perkataan yang sangat luar biasa mengatakan, apabila sesuatu diberikan bukan pada ahlinya, ada bil ajaib, maka dia datang dengan apa? Keajaiban-keajaiban. Saya tanya, berapa banyak orang-orang yang kemudian diserahin kepemimpinan, sedangkan dia tidak bisa memaksakan diri, dia akan mengatakan sesuatu yang di luar nalar. Saya akan berikan ini, saya akan berikan itu. Loh, yang dulu-dulu kayaknya nggak pernah kayak gini. Dia akan mendatangkan kata-kata yang penuh dengan keajaiban. Kira-kira bakal dilakuin nggak? Nol. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena bukan ahlinya, maka perkataannya penuh dengan ajaib di luar nalar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ciri-cirinya. Maka kita kalau nggak bisa dan hati-hati tentang amanat, saking luar biasanya besarnya konsekuensi amanat, sampai gunung diberikan dalam posisi ketakutan dan tidak mau menerima. Langit yang besar diberikan dalam posisi tidak mau menerima. Tapi manusia diberikan, mereka berebut. Hati-hati konsekuensinya. Yang berikutnya, bahkan seseorang pemimpin, ya, ketika mereka pendusta, berbohong, ya,
Apa balasannya? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang dinukilkan oleh Imam Dhahabi dalam kitab Al-Kabair, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim." 3 langsung Allah kasih. 3 orang, ya, kondisi mereka siapa mereka? Gak bakal Allah ajak bicara di hari kiamat. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dan gak bakal disucikan dari dosanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Asy-syaikhun zani." Tahu syekh? Syekh itu panggilan buat apa? Orang tua. Orang tua renta yang berzina. Kenapa? Sampai kemudian kata Rasulullah, gak bakal Allah ajak bicara, gak bakal Allah lihat, gak bakal Allah suciin. Orang tua kira-kira nafsunya udah nurun belum? Nurun. Tapi berzina, ini kebangetan. Dia tidak punya syahwat yang besar untuk mendorong ke arah situ, tapi dia melakukannya. Berarti apa? Hatinya udah hancur. Yang kedua adalah pemimpin yang dusta. Pemimpin yang dusta. Rasulullah SAW mengatakan apa? Malikun kadzab. Tahu kadzab? Suka bohong. Kita nggak usah ngelihat ke yang atas. Coba skup kecil. Berapa banyak di antara kita nggak terasa ngajarin anak untuk berbuat salah. Kenapa? Ketika ada telepon dari orang dan kita nggak mau menerima, ngomong Abi nggak ada. Terjadi ya. Kadang-kadang apa? Ngomong Abi masih tidur padahal bangun. Atau orang tua dari segi ibu sama posisinya. Ini tanpa terasa kita ngajarin anak untuk berdusta. Sedangkan ketika kita menjadi pemimpin dan mudah untuk berdusta, maka konsekuensinya nggak gampang. Allah benci pemimpin yang berdusta. Kenapa? Karena ngajarin yang dipimpin untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita kemudian didustain oleh anak, kita mengatakan, "Nak, kenapa kamu kok durhaka? Kok bohong sama aku?" Padahal kita nggak terasa dulu kita ngajarin bohong juga. Jangan pernah bohong sekecil apapun. Dan yang ketiga adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kenapa Allah murka? Karena orang miskin kira-kira punya sesuatu nggak buat disombongin? Sudah miskin nggak punya apa-apa, sombong lagi. Artinya dia tidak punya sesuatu untuk melakukan itu, tapi dia melakukan kesombongan. Ini berarti apa? Hatinya sudah hancur. Nah, dalam posisi berdusta seperti ini, apa sikap kita? Apakah kemudian kita biarin atau justru kemudian kita nasihati? Ustaz, kalau saya takut gimana? Nih lihat, hadis Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Nasai, Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi, Hakim, Tabrani dan yang lainnya. Banyak periwayat hadis ini mengatakan apa? Innahu satakunu ba'di umara'un sadaqahum bikadzabihim. Dikatakan apa? Sesungguhnya nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka. Wa anahum ala dzulmihim, kemudian melindungi kedolimannya. Kata Rasulullah, falaisa minni walastu minhu. Dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan mereka. Kemudian apa? Walaisa biwaridin alayyal haud, dan gak bakal ketemu aku di telaga. Berarti apa? Yang ketemu di telaga siapa? Umatnya Rasulullah. Ini kecuali modelnya kayak ini, mereka gak bakal ketemu di telaga. Bayangin, Rasulullah udah mastiin tuh dari 1400 tahun yang lalu. Kemudian waman lam yusaddiqhum bikadzabihim, barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, tidak membenarkan, jelas alias mengingkari kedustaannya. Kemudian walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak menolong kedzalimannya. Dia berbuat zalim, justru kita nasihati, paling tidak kita mengingkari dan mendoakan supaya mereka dapat hidayah.
Ini contoh pengingkaran kezaliman. Jelas? Apa yang terjadi? Fahuwa minni, maka mereka termasuk golonganku. Kemudian apa? Wa ana minhu, dan saya termasuk golongan mereka. Bayangin, Rasulullah sampai ngomong kayak gitu. Kemudian wa huwa waridun alayyal haud, dan dia akan bertemu sama Rasulullah di mana? Di telaganya. Jadi ketika kita menemui kedustaan dan kedoliman, gak ada ceritanya gak enak atau takut. Mana yang kita pilih? Kita mau keluar dari umatnya Rasulullah, atau kita milih pahit kemudian kita mendapatkan manis setelahnya? Jelas di sini? Ini sikap seseorang dalam menghadapi kedustaan dan kedoliman. Ketika itu terjadi pada pemimpin, tidak boleh nutupin sama sekali. Kadang-kadang kita lebih milih untuk kemudian ya lepas dari kedoliman manusia, tapi kemudian kita milih meninggalkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bahkan kalau kita punya ilmu tapi kemudian nggak mau nasehatin, gimana? Lebih parah lagi nasibnya. Ada seorang, kita tahu ada ulama yang luar biasa, Fudail ibn Iyad, ya, termasuk ulama salaf. Dia mengatakan apa? Kata Fudail ibn Iyad, rubbama dakhala al-alimu 'ala al-malik wa huwa syai'un min dinihi fayakhruj wa laysa ma'ahu syai'un. Qila lahu kaifa dhalika yusaddiquhu fi kadhabihi wa yamdahuhu fi wajhihi. Kata Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad, dia mengatakan apa? Seorang alim yang mendatangi penguasa membawa agamanya, bisa-bisa ketika pulang agamanya hilang semua. Keluar nih dari penguasanya, agamanya habis. Gara-gara apa? Kemudian ada seorang tanya, bagaimana bisa terjadi itu? Kata Fudail ibn Iyad, ada dua hal. Yang pertama, dia membenarkan kedustaannya. Yang kedua, berbaik-baik wajah. Paham ya? Kayak wajahnya orang munafik ya. Dia bermanis-manis wajah di depan pemimpin, alias cari muka. Kalau seorang alim melakukan ini, maka kata Fudail ibn Iyad, dia keluar dari pemimpin tersebut dalam posisi agamanya habis bersih, alias tidak ada apa-apanya, bersih. Kebayang nggak? Berarti sia-sia. Maka membenarkan kedustaan bukan perkara yang sepele. Membiarkan kedoliman dan menutupinya bukan perkara yang sepele. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Tentang seseorang yang melindungi orang yang berbuat dolim. Ya, kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, semua manusia melaknatnya. La yuqbalullahu minhu sarfan wala adla. Tidak akan pernah diterimanya amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Kenapa? Karena melindungi orang yang berbuat dosa. Kata Rasulullah apa? Man ahdatha au awa muhdithan. Barang siapa yang berbuat dosa atau melindungi orang yang berbuat dosa. Berarti apa? Orang yang berbuat dosa sejajar sama orang yang melindungi berbuat dosa sejajar sama pelaku dosanya, sama. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah seorang pemimpin dilarang melakukan kesombongan diri sedikit pun. Ya. Yang dimaksud penyombongan diri apa? Subhanallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kesombongan yang paling kecil aja. Ya, paling kecil. Yang dimaksud sombong paling kecil. Kata Ali bin Abi Thalib, "Innar rajula la yu'jibuhu minasyiraqi na'lihi ayyakuna ajwad min syiraqi sahibihi fayadkhul fi qawlihi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada."
wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang merasa kagum sama tali sepatunya, dia merasa tali sepatunya lebih bagus daripada temannya, maka dia termasuk di dalam ayat seseorang yang apa? Sesungguhnya negeri akhirat kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Kenapa? Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Berarti apa? Seseorang yang tadi kagum sama tali sepatunya, mereka termasuk orang-orang yang sombong. Cuman tali sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, mereka masuk dalam kesombongan karena tali sepatunya ngerasa lebih bagus daripada temannya. Sepele nggak nih? Sepele. Apalagi kemudian kita ngerasa perilaku kita jauh lebih baik daripada teman kita, atau perkara yang lain. Tali sepatu aja, kata Ali bin Abi Thalib, masuk dalam kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ternyata orang-orang yang sombong nanti di neraka mereka akan masuk penjara khusus. Bayangin, di neraka diadab masih ada penjara Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang sombong. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Albani, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthal ad-darri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong akan digiring di hari kiamat seperti semut. Ya, kelompok semut tapi dalam bentuk laki-laki. Apa yang terjadi? Ya ghasyahumudzul min kulli makan. Yang pertama, Allah berikan kehinaan dari setiap tempat. Mereka terhina dari segala penjuru. Satu. Kemudian fayusaquna ila sijni fi jahannam yusammal bulas. Mereka digiring dimasukkan ke penjara di neraka jahannam yang disebut bulas namanya. Yang ketiga, kemudian ta'luhumun nar anyar. Kemudian di atas mereka diberikan api yang paling panas. Yang keempat, kata Rasulullah, yusqawna min usaratil ahlin nari tinatul khabal. Mereka diberikan nanahnya ahli-ahli neraka yang disebut apa? Tinatul khabal. Faham maksudnya? Mereka dikasih minum dari nanahnya ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mereka diberikan perasan dari apa? Kotoran penduduk neraka. Kotorannya dikasih makan. Bayangin, langsung Allah kasih 4 bagi orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Sombong ini gak akan pernah kemudian masuk hidayah sedikit pun. Ya. Kata Rasulullah apa? Man kana fil qalbihi mithqala dzarratin kibr la yadkhul jannah. Oh, kama qala. Gak bakal masuk surga seseorang yang di dalam hatinya sekecil biji sawi dari sombong. Gak bakal apa? Masuk surga. Ya, ini nasibnya. Sekecil apapun kesombongannya, bakal apa? Yang pertama digiring ke neraka jahanam. Kemudian yang kedua dimasukkan penjara. Yang ketiga di atasnya dikasih api. Yang keempat dikasih kotoran penghuni neraka, yaitu nanahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Masih ada waktu? Yang terakhir, perhatikan nih, bagi orang-orang yang kemudian ngerasa, wah, kalau jadi pemimpin kita bakal mulia. Kalau kita tahu tentang hadis ini, nggak bakal kita mikir itu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, innakum satahrusuna al-imarah. Rasulullah mengatakan, sungguh kalian nanti sangat menginginkan kekuasaan, ngejar-ngejar. Kenapa?
Hasilnya wasatakunun nadama yaumal qiyamah, dan kalian pasti akan nyesal di hari kiamat. Kalian akan ngejar kepemimpinan dan hasilnya kalian pasti akan nyesal di hari kiamat. Kenapa kok bisa gini? Karena subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Tabrani, dikatakan proses seseorang ketika ngejar kepemimpinan, gimana nasib hidupnya. Secara detail Rasulullah mengatakan, in syi'tum abna'tukum anil imarah wa ma hiya. Kalau kalian mau, kata Rasulullah, kalau kalian mau, aku akan beritahu tentang kabar orang yang ngambil kepemimpinan, ngejar kepemimpinan. Gimana nasibnya? Kata Rasulullah, awwaluha malamah. Pertama nasibnya nanti dia akan mendapatkan celaan. Banyak nggak orang mimpin di belakangnya banyak orang yang ngomongin. Ini kalau orang ngejar kepemimpinan, yang pertama bakal dapat celaan. Yang kedua, tsaniha an-nadamah. Yang kedua, habis kepemimpinannya habis, bakal nyesal. Tsalitsuha, yang ketiga, adzabun yaumal qiyamah illa man adl. Yang ketiga, bakal kena adab kecuali yang adil. Kecuali kalau nggak adil pasti kena adab. Terus wa kaifa ya'dilu ma'a aqribihi. Lalu bagaimana cara dia adil sama orang-orang yang dekat sama dia? Berarti apa? Rasulullah mengatakan gampang nggak orang adil sama keluarganya? Hah? Kalau sama yang lain gampang adil, tapi kalau sama keluarga belum tentu. Begitu dia sama keluarganya nggak adil, maka dia termasuk dari orang-orang yang keluar dari keadilan. Bakal kena adab, bakal kena cela, dan bakal nyesel. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan ini penutup pembahasan kita ya di bab tentang kepemimpinan. Insya Allah besok kita 2 minggu lagi kita akan bahas tentang bab yang lain lagi dari kitab Al-Kabair. Dan mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa menjauhkan diri dari ketidakadilan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang Allah lindungi dari kesesatan serta dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.